Baik, kita lanjutkan kembali. Kalau sudah kalian memilih uji statistik yang sesuai dengan daerah kritis yang ditentukan, terus sudah kalian putuskan suatu nilai P, maka kalian nggak perlu ya kalau udah ada nilai P, tidak perlu menyatakan daerah kritisnya. Nah, sekarang hitunglah nilai uji statistik. Kalau sudah, baru ke ranah kesimpulan. Kesimpulannya, apakah kalian tolak H0? Tolak H0 bila uji statistiknya mempunyai nilai dalam daerah kritis, atau bila nilai P hitungannya lebih kecil atau sama dengan taraf keberatan yang ditentukan. Sebaliknya, terima dari H0 ya. Jika P itu kecil atau sama dengan keberatan, tadi taraf keberatan, maka terima dari H0. Coba kalian lihat di sini ada beberapa area, gambaran area, the distribution of zero, set 0 ya. Set 0 when H0 mu sama dengan mu 0. Jadi di mana di sini menyatakan bahwa mu sama dengan mu 0 atau uji statistiknya itu sama dengan. Berarti tingkat kebenarannya sama, ya kan? With critical region. Jadi is true with dengan wilayah kritis ya, daerah kritis. Nah ini lihat di dalam gambar tersebut, A menyatakan the two sides alternative. Ada dua area ya, dua area yang diarsir. Kalau kalian perhatikan di sini ada area, ada minus Z dan ada Z alpha ya, minus Z alpha dan Z alpha. Ini alfanya sama-sama di sini alpha. Kalau kalian perhatikan dari the two side alternative itu H1 mu tidak sama dengan mu 0. Dapat diartikan berarti H1 atau alternatifnya, hipotesis alternatifnya itu tidak sama dengan mu 0 ya. Kalau seperti ini, dia punya dua area alternatif. Ada dua area yang diarsir, coba kalian lihat. Ada daerah kritis 2. 1 critical region alpha per 2 ya kan. Ini daerah karena semakin ke kiri berarti daerah minus Z alpha per 2. Kalau ini acceptance region atau wilayah area yang diterima. Sedangkan kalau semakin ke kanan, kalian lihat dari kanan, sisi kanan kalian ya, Z alpha per 2 ini termasuk Z0. Jadi kedua-duanya sama-sama critical region atau daerah kritis. Kalau ini adalah daerah atau wilayah yang diterima ya. Semakin ke kiri berarti semakin minus ya, kalau ke kanan semakin positif. Hanya sama-sama critical region atau daerah kritis. Ini ditandai dengan N 0,1. Bagaimana dengan B? Kalian lihat di sini gambarnya, the one side alternatif H1 atau alternatifnya mu lebih dari mu 0. Ada tanda lebih dari. Berarti kalau lebih dari, dia hanya punya one side yang diarsir. Kalau kalian perhatikan di sini ya, kalau tanda lebih dari berarti di sisi sebelah kanan kalian critical regionnya atau daerah kritisnya, dan ditandai dengan positif ya, Z alfanya positif.
sedangkan acceptance regionnya atau wilayah yang diterima ada di sisi ini, tetap 0. Ya. Kemudian bagaimana dengan C, the one side alternative, jika H1-nya atau H alternatifnya mu kurang dari mu 0. Nah, coba kalian perhatikan lagi sisi sebelah kiri yang diarsir, karena dia menyatakan tanda kurang dari, sehingga minus Z alpha. Nah, ini ditandai dengan alpha. Jadi kalian bisa pahami ya, kalau ada tanda lebih dari H1 atau H alternatifnya, maka dari itu jika uji statistiknya lebih dari, maka ada di arsiran sebelah kanan untuk critical regionnya. Kemudian jika H alternatif atau hipotesis alternatif dalam pengujian statistik kurang dari mu 0, maka arsiran ada di sebelah sisi kiri kalian, atau minus Z alfanya ada di sini, alfanya di sebelah kiri. Sama acceptance regionnya ada di antara 0. Nah, bagaimana kalau kita ambil beberapa angka di sini? Ada beberapa tetapan yang harus kalian perhatikan. Katakanlah acceptance regionnya, accepted region atau wilayah yang bisa diterima adalah 0,95, ya kan di sini. Sedangkan critical regionnya ada di dua sisi, two side, ada dua sisi, sisi Z minus Z alpha, dan ini adalah Z. Ini dinyatakan jika lebih dari, ini dinyatakan kalau kurang dari, sedangkan yang sisi kanan adalah dinyatakan jika lebih dari. Ya, kalau dinyatakan kurang dari 0,025, ini ada di critical region atau wilayah daerah kritis. Ini Z alfanya minus 1,96, ya. Sedangkan jika critical region H alternatifnya lebih dari mu 0, dia atau 0,025 ini dinyatakan Z-nya sama dengan 1,96. Semakin ke kiri itu negatif, semakin ke kanan itu positif, gitu ya. Nah, Bu Intan tabelkan di sini ada beberapa contoh level of significance alpha. Kita ambil beberapa tetapan 0,1, 0,05 levelnya ya, level of significance alfanya 0,1, 0,05, 0,01 dan 0,005. Nah, bagaimana jika critical value of Z for one till test, jadi hanya satu bagian tes saja. Ya, katakanlah di daerah sebelah kiri ya, critical regionnya sebelah kiri kan berarti dia kurang dari, ya, HA-nya atau H alternatifnya kurang dari, atau mu sama mu kurang dari mu 0. Nah, berarti kalau 0,10 berarti dia minus 1,28. Nah, jika 0,05 levelnya berarti minus 1,645. Sedangkan jika 0,01 berarti dia tetapan minus 2,33. 0,005 minus 2,58. Nah, jika critical value of Z for two till test, ada dua pengujian di sini ya, critical regionnya ada di sebelah arsiran kiri dan kanan, berarti level 0,1 ada minus 1,645,
0,0